Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, saudaraku sunat jamaah majlisul ilmi, jamaah ngajaruti hari Sabtu ba'da subuh, mushola Nurul Hidayah komplek TNI ADP Cibarusah Tasri RT 05 RW 07 yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, dan oleh Allah kita semuanya diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seragam sahabat rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta. Yang pahalanya dari dua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman, bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita doakan semoga mereka semuanya selama berada dalam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam limpahan, dalam curahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قدوة للنبي تاجمة نبينا رحمة للكون شاملة بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أجمل الصور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم manusia paling mulia Nabi kita Muhammad manusia paling agung Nabi kita Muhammad paling mulia akhlaknya Nabi kita Muhammad paling indah paras wajahnya Nabi kita Muhammad ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia paling tampan Nabi kita Muhammad paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad paling tinggi derajatnya Nabi kita Muhammad paling tinggi pangkatnya Nabi kita Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimahumullah wa adakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran juz yang ketiga ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah dalam ayat ini, "Qul," katakanlah oleh Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya. Yang diperintahkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada umatnya adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, ini yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Tentu oleh beliau disampaikan kepada umatnya. Karena beliau mempunyai sifat wajib 4: siddiq, tabligh, kemudian amanah, amanah. Tapi itu selalu menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Jadi kata Nabi Muhammad kepada umatnya, in kuntum, jika ada kalian. Ini kuntum ini asalnya kana dengan antum, kemudian dimuttasilkan fi'il madinya lafadz kana, dimutasilkan dengan isim domir lafadz antum yang di dalamnya jamak muzakkar mu'thabun, maka menjadi kuntum. Dari kana dan antum maka menjadi kuntum. Itu namanya domir muttasil baris. Jadi in kuntum, jika ada kalian, tuhibbuna, itu mencintai kalian Allah kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ini Nabi Muhammad disuruh mengatakan ini kepada umatnya. Jadi seakan-akan, hai umatku, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Karena aku ini satu-satunya makhluk yang paling Allah cintai. Itu kekasihnya Allah. Dan Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun bukan pengakuan Nabi Muhammad sendiri. Jadi Nabi Muhammad nggak ngaku-ngaku, enggak. Itu kata Allah, di mana Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam di dalam surga, ya Adam, innahu lahabul khalqi ilayya laulahu la khalaqtuka. Hai Adam, sesungguhnya Muhammad itu satu-satunya makhluk yang paling aku cintai sealam jagat raya. Jadi dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang paling dicintai adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Allah. Bahkan kata Allah, laulalahu, seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Nur Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan cahaya Muhammad, la khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu, hai Adam. Jadi Nabi Adam tidak akan diciptakan oleh Allah seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Ya, kalau Nabi Adam baru diciptakan, kira-kira hari ini ada kita nggak di sini? Nggak ada, karena kita keturunan Nabi Adam, ya, anak cucu Nabi Adam. Nah, itulah derajat Nabi Muhammad di sisi Allah seperti itu, tinggi derajatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dengan seksama dari firman Allah yang berbunyi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika ada kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Kalau kita pahami ayat ini, berarti cinta kepada Allah disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jika ada kalian mencintai Allah, ikuti aku. Nah, cinta kepada Allah disandarkan kepada Nabi Muhammad. Artinya bohong apabila seseorang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Bohong besar itu. Sampai segitunya. Sampai kecintaan kita kepada Allah disandarkan kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah.
para jamaah, biasanya pada umumnya rata-rata biasanya orang cinta itu biasanya selalu mengikuti apa yang dicintainya. Nah, kalau kita benar-benar cinta kepada Muhammad, maka kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti apanya? Mengikuti ajarannya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke alam dunia membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar, ajaran yang bersumber dari Allah, yaitu dinul haq, dinul Islam. Sebagaimana ada ayat yang berbunyi, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alladzi, Allah adalah zat, arsala yang telah mengutus Allah rasulahu kepada rasulnya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, bil huda, dengan membawa petunjuk, maksudnya membawa Al-Quran, wa bil huda wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang hak, yaitu agama Islam. Jadi satu-satunya agama yang hak yang diturunkan oleh Allah yang Maha Hak, satu-satunya agama yang benar yang telah diturunkan oleh Allah yang Maha Benar adalah Al-Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika umpama kita mempunyai keyakinan dalam hati bahwa semua agama benar, itu sudah merusak akidah kita. Itulah yang disebut itu paham pluralisme. Kan paham pluralisme itu suatu paham yang meyakini bahwa semua agama benar. Kan ada paham pluralisme, ada paham sekularisme, ada paham materialisme, ada paham rasionalisme. Kalau paham pluralisme yaitu suatu paham yang meyakini semua agama benar. Jadi semua agama dibenarkan. Walaupun orang menyembahnya sama patung dibenarkan. Padahal tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. La ilaha illallah. Lah kita membenarkan orang yang menyembah patung. Lah ini sedikit. Ada nggak agama yang para penganut menyembah patung? Bukan, ada lagi banyak. Bahkan ada agama yang para penganut menyembah binatang, menyembah sapi, lembu disembah, dianggap Tuhan. Iya. Masa kita mau membenarkan itu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekularisme itu suatu paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan bernegara. Jadi negara nggak usah diatur oleh agama, maka agama harus dilenyapkan dari negara ini. Itu paham sekularisme bahaya. Itu semuanya paham orang-orang Yahudi untuk menjauhkan umat manusia dari ajaran agama Allah. Kalau materialisme, suatu paham yang meyakini bahwa suatu kebenaran diukur dengan materi. Kalau rasionalisme, suatu paham yang meyakini bahwa suatu kebenaran diukur dengan akal. Kalau ajaran agama tidak masuk akal, maka ditolak. Seakan-akan dia mempertuhankan akal. Nah, itu semuanya penyakit. Ya, pluralisme, sekularisme, materialisme, rasionalisme itu penyakit. Penyakit dari paham relativisme, skeptisisme, agnostisisme, dan ateisme. Kalau relativisme itu suatu paham yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Kita termasuk Islam ini nggak dianggap agama benar. Nah, makanya mereka menolak Islam, orang kafir. Nah, kalau skeptisisme, suatu paham yang meyakini, suatu paham yang meragukan terhadap kebenaran, itu skeptisisme. Kalau agnostisisme, yaitu paham yang tidak mengetahui kebenaran. Jadi di mata dia nggak ada namanya kebenaran. Bahaya itu. Kemudian kalau ateisme, suatu paham yang menolak kebenaran.
termasuk kebenaran yang datanya dari Allah disampaikan kepada Rasul ditolak itu oleh orang-orang ateis, maka mereka tidak beragama, anti Tuhan. Itu semuanya adalah propaganda paham liberal yang dipropagandakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah. Kita kembali. Jadi biasanya apabila seseorang mencintai seseorang, tentu orang yang dia cintai akan dia ikuti. Demikian pula halnya kita. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka ikuti Rasulullah. Ajarannya yaitu ajaran Islam. Amalkan ajarannya, praktekkan ajarannya di dalam kehidupan sehari-hari sampai mati. Jangan lepas ajarannya. Itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa apabila kalian benar-benar cinta kepadaku, maka cintailah kekasihku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong orang aku cinta kepada Allah kalau dia membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bohong orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau dia membenci kepada keluarga Nabi Muhammad, kalau dia membenci kepada anak cucu Nabi Muhammad, kalau dia membenci kepada zuriyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Jadi ada mata rantai, nggak bisa diputuskan antara yang satu dan lain, nggak bisa dibedakan, semuanya naik. Para jamaah, demikianlah ayat ini menunjukkan betapa alangkah tingginya derajat Nabi Muhammad di hadapan Allah, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai beliau, karena dengan mencintai beliau, dengan mengikuti ajaran beliau, itu adalah merupakan manifestasi bukti yang nyata bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah dikaitkan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada Allah oleh Allah disandarkan dengan kecintaan kita kepada kekasihnya Allah, kepada kecintaannya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad, dan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad itu sangat erat kaitannya dengan keimanan kita yang ada di hati kita. Bisa dikatakan bahwa seseorang bohong mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau di hatinya nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau di hatinya justru yang ada rasa benci, itu bohong pengakuan imannya. Yuk kita cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah sealam jagat raya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa mereka? Pertama, ahlul bait beliau, keluarga beliau. Keluarga beliau itu adalah seluruh istri-istri beliau, seluruh anak-anak beliau, seluruh cucu-cucu beliau, siapapun orang yang ada hubungannya dengan beliau, seperti mertua beliau Abu Bakar Siddiq, mantu beliau Sayyidina Ali, itulah yang disebut keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita cintai orang-orang yang dicintai oleh beliau. Selain ahlul bait beliau adalah cucu-cucu beliau, kemudian keturunan beliau, yaitu para habaib yang masih hidup di zaman sekarang.
yang di dalam tubuh mereka benar-benar mengalir darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, kan Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mempunyai anak Hasan Husain. Terus dari situ melahirkan keturunan sampai sekarang, yaitu Juriyah Rasul, namanya para Habib. Nah, dulu saya pernah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Seyogianya doa ini kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Ya walaupun enggak setiap selesai sholat 5 waktu, ya minimal dari sholat 5 waktu doa ini kita baca 1 kali. Karena isi doa ini bagus. Isi doa ini pertama memohon kepada Allah agar kita oleh Allah diberi perasaan cinta kepada Allah, atau kita memohon kepada Allah, memohon kecintaan Allah agar Allah mencintai kita. Kemudian kita memohon kepada Allah kecintaan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, yakni kecintaan dari Nabi Muhammad, dari para aulia Allah, dari para sholihin. Itu mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kita memohon kecintaan mereka supaya nyambung, nantinya nyambung. Jadi mata rantai nyambung nanti dalam hal kecintaan ini. Bahkan dalam doa ini kita memohon agar kita bisa melakukan amalan yang apabila amalan tersebut kita lakukan bisa menghantarkan kita, bisa menyampaikan kita untuk bisa meraih cintanya Allah. Wal amal ladzi yuballighuni hubbak. Wal amal ladzi yuballighuni hubbak. Wal amala, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah amalan alladzi yang yuballighuni, amalan tersebut dapat menyampaikan aku hubbak, menuju kecintaanmu. Jadi kalau diartikan begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, hubbaka, kecintaanmu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Jadi kita minta sama Allah, minta cintanya Allah. Kita kebanyakan mintanya minta rezeki yang banyak, minta istri yang banyak, minta rumah yang mewah, minta kendaraan yang banyak. Jarang kita minta kecintaan Allah, padahal kecintaan Allah lebih baik dari itu semuanya. Kalau kita udah mendapatkan kecintaan Allah, surga dikasih buat kita. Para bidadari yang cantik di surga buat kita itu. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka kita minta setiap selesai salat, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk, dan aku mohon kecintaan orang-orang yang Engkau cintai. yakni kita mohon kecintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang dicintai oleh Allah. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sebagai kekasihnya Allah. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Rasulullah, itu jaminannya surga. Rasulullah bersabda begini, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Itu hadis. Man sing sapa wong ahabba kang cinta ya sikman ni ingsun kana mangka ono ya sikman ma'i itu tetap sarta ingsun pidana itu tetap ing dalam sawarga.
Jadi kata beliau, barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka adalah ia nanti di akhirat akan bersamaku di dalam surga. Itu jaminan dari Rasulullah. Rasulullah gak mungkin bohong. Beliau punya sifat wajib, siddiq, jujur. Beliau gak pernah bohong dalam hidupnya. Kalau kita bohong gak kayak itu. Kita gak punya umat Rasul tapi bohong dulu. Nah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku, ia bersamaku di dalam sorga. Siapa yang cinta aku, ia bersamaku di dalam sorga. Ini wajib kita yakini. Sebab ini hadis Nabi. Kita wajib percaya kepada hadis Nabi. Kalau kita meragukan hadis Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi, kita belum layak dikatakan sebagai orang yang beriman. Para jamaah, itu doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Hubbak asalnya hubbaka, cuma diwakofkan bacaannya menjadi hubbak. Wa hubbak ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Selanjutnya, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bar. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, min nafsi, melebihi kecintaanku kepada keluargaku sendiri, wa ahli wa minal ma'il bar, dan melebihi kecintaanku kepada air yang sejuk. Jadi kita minta agar oleh Allah ditanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kekasihnya Allah, kepada Rasulullah, melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri. Jadi Allah dan Rasulnya selalu dinomorsatukan sama kita. Karena ada hadis yang mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Rawahu Tabrani wal Baihaqi an Abdurrahman bin Abi Laila an abihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila an abihi, dari ayahnya. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, tidak dikatakan beriman, tidak layak mengaku beriman, tidak patut, tidak pantas mengaku sebagai orang beriman. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sehingga, akuna adalah aku, kata beliau, ahabba itu lebih dicintai ilaihi olehnya, minafsi daripada ia mencintai dirinya sendiri. Jadi berdasarkan hadis ini, kita belum pantas mengaku sebagai orang yang beriman apabila kecintaan kita kepada Rasulullah tidak melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Setiap kita pasti cinta kepada diri kita sendiri, pasti itu manusiawi. Saya cinta kepada diri saya sendiri, itu boleh, oleh agama dibolehkan. Saya sayang kepada diri saya sendiri, boleh. Memang kita diperintah oleh agama untuk mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Tapi kalau kita ingin mencapai kesempurnaan iman, maka letakkan kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Jangan dibalik. Jangan justru sebaliknya, kita lebih cinta kepada diri sendiri daripada kepada Rasulullah. Itu salah. Nah,
Dan orang yang bisa seperti ini jarang, mungkin 1001 lah. Kebanyakan kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada kepada Rasulullah. Nah, kalau kita sudah mampu mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, itu tandanya iman kita sudah sempurna. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan iman sepanjang kecintaan kita kepada diri kita sendiri melebihi kecintaan kita terhadap Rasulullah. Nah, itu jadi tolak ukur. Jadi sempurna atau tidaknya iman kita itu tolak ukurnya dari rasa cinta kita kepada Rasulullah. Orang kalau sudah cinta sama Rasulullah, disuruh apapun oleh Rasulullah pasti nurut. Pasti nurut. Kan pepatah mengatakan, apabila cinta sudah bicara, yang jauh akan terasa dekat. Oleh karena cinta sama Rasulullah, Rasulullah memerintahkan kepada umat yang ngaji, walaupun jauh datang dia ngaji, membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Coba kalau nggak ada cinta sama Rasulullah, ngapain jauh-jauh ngaji tidur? Itu kan? Agak kenal. Agak kenal. Agak kenal sama Rasulullah. Kalau nggak cinta. Oh iya. Para jamaah, kalau cinta sudah bicara, yang jauh akan terasa dekat. Kalau cinta sudah bicara, yang berat akan terasa ringan. Ya buktinya dulu kita waktu pacaran sama kekasih kita, Jauh. itu pacar kita lumayan jauh, turun naik gunung. Ketika kita ingin menemui dia, walaupun jauh turun naik gunung, hujan, angin, petir kita datang. Begitu ketemu, wah rasa capek hilang semua. Sampai-sampai dikasih air jeruk, air susu, air kopi, air teh nggak kelihatan, yang kelihatan pacar kita senang banget. Nah seperti itu kalau kita berbicara. Nah, cinta itu penting. Cinta sama Rasul, terutama sama Allah, sama orang tua, sama guru-guru itu penting, sama para ulama, sama para aulia Allah, sama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai hilang rasa cinta kita pada mereka. Karena itu menunjukkan adanya iman di hati kita. Kalau cinta sudah bicara, ya, tubuh bersimbah darah, perang di medan perang melawan orang-orang kafir dalam membela agama Allah, mati terbunuh di medan perang dalam membela agama Allah. Itu tubuh, walaupun tubuhnya bersimbah darah, dia akan terasa seperti mandi dengan air busa. Itu kalau cinta sudah bicara, seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi dalam perang Badar. Mereka nggak merasa sakit, merasa indah mereka mati syahid itu. Tidak ada kematian yang paling terindah kecuali mati syahid. Kalau cinta sudah bicara, tali tiang gantungan dalam rangka kita mempertahankan kebenaran agama Allah, kita sampai dihukum gantung oleh pemerintah zalim, itu tali tiang gantungan akan terlihat seperti lambaian tangan bidadari. Kalau tidak ada cinta. Nah, kita kan selama ini boleh jadi kita sholat, ibadah yang lainnya mungkin hanya sebatas karena kewajiban aja. Belum sampai cinta kita dulu, masih jauh. Masih jauh. Nah, kalau para nabi, para aulia Allah, mereka ibadah kepada Allah dasarnya cinta, bukan kewajiban lagi, udah tinggi derajatnya. Kita masih batas kewajiban. Nah, yang penting kan saya mengumpulkan kewajiban kayak gitu. Coba kalau dasar cinta, wah udah lain lagi udah. Jam 6 ya. Tapi di saya jam 6 kurang 12. Soal enggak? Solo. Oh, Solo. Nah, baik. Pak. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang tadi kalau hafal dibaca lah, itu bagus. Yuk kita baca bareng-bareng ya Pak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Kita baca sampai 3 kali.
Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Terakhir sekali lagi, mudah-mudahan hafal nih. Udah hari ini tidak Pak ada kita sama saya nih. Kalau nggak hafal, pusat berapa sekali. Bareng-bareng terakhir. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Nih, dari semua yang hadir yang ketahuan sama saya udah apa padahal ini. Kita buktikan, kalian udah apa, dan ketahuan sama saya udah apa deh. Padahal ini monggo, coba diulangi. Nanti kalau lupa saya kasih diingetin. Nah, berarti jarang dibaca ketahuan nih. Jarang baca Ustaz. Tapi hafal banget cuma kita. Kalau nah itulah ilmu agama kalau nggak diamalkan dia hilang sendiri. Nggak betah diam di badan kita, nggak betah. Makanya kita untuk menjaga ilmu agama itu kita jaga dengan diamalkan. Nah, padahal itu dulu udah apa itu. Oleh karena mungkin jarang dibaca ya udah hilang. Kata doa tersebut goodbye padani gitu kan. Aku pamit darimu kata. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ma'il barad. Sebenarnya dulu kalau nggak salah seingat saya lembarannya pernah dibagikan di sini. Udah dibagikan, coba cek lembaran di rumah. Jadi samratul ilmi al-amalu, buahnya ilmu itu adalah amal. Jadi kita punya ilmu banyak kalau nggak diamalkan itu ibarat pohon nggak ada buahnya, nggak berkah. Makanya kalau ilmu kita pengen barokah, amalkan. Insya Allah jadi kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Barokah itu tambah kebaikan. Ziyadatul khair tambah kebaikan itu namanya barokah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan ini kalau ilmunya tidak diamalkan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa siapapun yang benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah ia mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ia membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu, keluarga beliau, ahlul bait beliau; dua, cucu-cucu beliau; tiga, dzurriyyah beliau, keturunan beliau, yaitu para habaib; empat, pewaris beliau, yaitu para ulama, sebagaimana beliau bersabda dalam kitab Mukhtarul Ahadits, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Beliau bersabda, muliakan oleh kalian para ulama. Biasanya seseorang itu akan bisa memuliakan kepada seseorang yang ia cintai. Jadi memuliakan itu lebih dari cinta sebenarnya.
Jadi memuliakan itu manifestasi cinta. Orang kalau cinta pasti dia memuliakan. Tapi lawan dari cinta apa? Benci. Orang kalau benci memuliakan enggak? Enggak. Nah, jadi akrim itu memang secara bahasa artinya memuliakan olehmu. Tapi di situ sudah mengandung unsur cinta. Di dalamnya ada cinta. Memuliakan itu di dalamnya ada cinta. Jadi bisa diartikan begini, cintailah olehmu, ikutilah olehmu, muliakanlah olehmu, kata Nabi para ulama. Karena sesungguhnya mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Paman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Maka barang siapa yang memuliakan mereka, sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya beliau bersabda, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi wa man akramani faqad akramallaha li'anni habibu wa man akramallaha fama'wahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai, yang mengikuti, yang memuliakan orang yang berilmu, yaitu para ulama, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Karena para ulama adalah kekasihku, kata beliau, yang meneruskan perjuangan beliau dalam mensiarkan agama Islam. Kemudian barang siapa yang telah memuliakan aku atau mencintaiku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Karena aku adalah kekasih Allah. Terakhir kata beliau, barang siapa yang telah mampu memuliakan Allah, mencintai Allah, maka tempat kembalinya tidak lain tidak bukan adalah surga. Balasannya surga. Yuk kita raih surganya Allah dengan mencintai siapa? Para ulama. Karena dengan mencintai para ulama itu artinya kita mencintai Rasulullah. Karena para ulama kekasih Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah itu artinya kita telah mencintai Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih, itu mah otomatis nyambung langsung connect udah. Karena itu saling kait. Demikian para jamaah yang mulia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum tutup kita baca lagi satu kali doa yang tadi supaya hafal. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baron. Ini sedikit tambahan. Itu kan kalau dibaca seperti tadi, bacaannya itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau doa yang tadi dibaca oleh kita dan diamini oleh para makmum di belakang, karena waktu itu posisi kita jadi imam, maka setiap iya mutakalim wahdah yang ada dalam doa tersebut hendaknya diganti dengan nun mutakalim ma'al wair. Supaya apa? Tujuannya supaya yang mengamini kebahagiaan doa yang kita baca. Jadi ini menjadi inna, as'aluka menjadi nas'aluka. Untuk lebih lengkapnya begini, kalau dibaca oleh imam nih, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna. Kalau sendiri yuballighuni, kalau diamini yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbak, Allahumma ij'al. Tapi itu enggak ada Allahumma ij'al hubbak menjadikan Enggak. Kelanjutannya kita ulangi dari awal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina. Ya, kalau ilayah untukku, tapi kalau ilayah untuk kami semua. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina
wa minal ma'il barad. Itu kalau dibaca oleh seorang imam dan diamini oleh para makmum. Jadi setiap iya mutakalim wahdah yang ada dalam doa tersebut hendaknya diganti dengan nun mutakalim ma'al ghair. Maksud tujuannya supaya yang mengamini juga kebagian doa tersebut. Ya, jangan begini Allahumma inni as'aluka hubbak. Itu makmumnya bego lagi. Amin, amin. Kata malaikat itu nggak kebagian. Itu dia berdoa diri sendiri. Itu namanya imam pelit, itu namanya. Mendoakan orang aja nggak mau, apalagi ngasih mobil. Mendoakan aja nggak mau, apalagi ngasih mobil. Ilmunya kali Pak Ustadz. Ya. Kadang-kadang ada juga yang ilmunya kurang jadi nggak di ini ilmunya nggak dipakai. Iya. Ya sebaiknya kita ya itulah kita diwajibkan ngaji tolakul ilmi. Makanya sayang banget kalau ada orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi nggak pernah mau ngaji. Sayang banget itu. Nanti di hari kiamat dia akan celaka, akan menyesal, akan sengsara. Bahkan tidak menutup kemungkinan ibadahnya ditolak, akhirnya dia masuk neraka. Kan ada syairnya itu. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti, ada kesempatan tidak mau hadir ngaji. Sungguh akan menyesal di hari kiamat nanti, ada kesempatan tidak mau tolabul ilmi. Dia akan celaka, di akhirat akan sengsara, amalnya sia-sia, dimasukkan ke neraka. Ini sairan ini bukan sairan omong kosong, itu ada dasarnya. Dasarnya hadis. Mana hadisnya? Ini saya baca hadisnya. Asyadun nasi hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya kalam yaqlubuhu. Itu hadisnya. Yang tadi syairnya. Jadi asyadun nas hasratan. Hasratan itu penyesalan. Manusia yang akan paling sangat menyesal di hari kiamat, kata Nabi, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya kalam yaqlubuhu. Seseorang yang ketika hidup di alam dunia banyak kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di pengajian, ada waktu luang, ada waktu senggang, tapi dia malas mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ajakan bisikan setan. Dia malas, tidak mau talabul ilmi, tidak mau duduk di pengajian, kata Nabi, maka dia akan menyesal. Karena pahala mencari ilmu itu besar sekali. Seperti apa besarnya nanti dibuktikan di surga. Enggak sekarang kan. Demikian jadi panjang lagi. Gimana sih Begitulah orang-orang ceramah begitu. Mari kita tutup tali kita pada pagi hari ini. Sebelum tutup saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Rabbana syrah lana